Tanaman kakao, Theobroma Cacao L, merupakan salah satu komoditas perkebunan yang ada di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani di Indonesia, khususnya di sentra-sentra pengembang kakao. Kakao merupakan tanaman-tanaman yang dapat mulai berbuah pada 4 tahun. Dan apabila dikelola secara tepat, maka masa produksinya dapat bertambah lebih dari 25 tahun. Dalam skala perkebunan, penanaman kakao di Indonesia dimulai pada tahun 1780 di Minahasa. Selanjutnya pada tahun 1858 dikembangkan di Ambon serta Seram, Kepulauan Maluku. Panen adalah serangkaian kegiatan untuk mengambil hasil dari buah kakao dengan cara dipetik atau dipotong. Panen harus dilakukan pada umur atau waktu dengan cara yang tepat. Buah kakao umumnya dipanen antara 5-6 bulan sekali dan biasanya terjadi setelah perubahan musim kemarau. Periode perkembangan buah kakao dari bunga sampai masak itu sekitar 5-6 bulan, di mana periode perkembangan buah sangat bervariasi dan terkait dengan rata-rata suhu harian yang ada di daerah tersebut. Pada cuaca yang lebih dingin, buah kakao tumbuh lebih lebat daripada musim panas. Proses pemanenan yang dapat dilakukan seperti pemetikan dan sortasi buah, serta pemerahan dan pemecahan buah. Pada penanganan pasca panen sangat menentukan mutu hasil produksi biji kakao. Pengolahan pasca panen pada tanaman kakao untuk meningkatkan kualitas dari hasil panen kakao yang dimiliki oleh petani. Biji kakao yang telah melalui fermentasi akan meningkatkan cita rasa ketika biji kakao diolah. Biji kakao yang melalui dalam proses pengolahan pasca panen akan lebih lama disimpan dan tidak akan mengurangi kualitas dari biji kakao. Biji kakao yang difermentasi mengandung air di dalamnya, yang berfungsi selama fermentasi untuk proses reaksi enzima pada biji serta untuk pertumbuhan mikroba pada buah kakao. Senyawa yang terdapat pada kakao. Pertama ada polifenol. Senyawa ini dapat mempengaruhi sifat kimia, fungsional, serta sensori minuman. Polifenol dapat ditemukan dalam biji kakao dan mempunyai dampak positif terhadap kesehatan. Kedua ada theobromine. Biji kakao merupakan sumber theobromine yang merupakan alkaloid yang mempunyai efek stimulan pada sistem nervosa. Theobromine dapat ditemukan dalam biji kakao dan dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan. Yang ketiga ada fenilalanin. Pada biji kakao merupakan sumber fenilalanin yang merupakan amino asid yang dapat mempengaruhi kesehatan. Fenilalanin dapat ditemukan dalam biji kakao dan dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan. Yang keempat ada kandungan gizi. Biji kakao juga merupakan sumber kandungan gizi yang dapat mempengaruhi kesehatan. Kandungan gizi yang dapat ditemukan dalam biji kakao antara lain magnesium, kalsium, fosfor, dan kalsium. Teknologi pengolahan produk kakao. Proses pengolahan buah kakao menjadi produk hilir meliputi pengolahan pasca panen dan pengolahan biji kakao. Produk hasil pengolahan pasca panen yang berupa biji kakao selanjutnya diolah menjadi cocoa liquor, cocoa butter, dan cocoa powder. Proses pengolahan ini menjadi produk utama kakao melibatkan proses pemanasan, size reduction, dan ekstraksi lemak kakao. Baik, selanjutnya itu ada aspek bisnis dari komoditas tanaman kakao. Banyak sekali produk-produk yang dapat diolah dari komoditas kakao ini. Yang pertama itu ada minuman. Minuman ini dapat diolah dari komoditas kakao ini menjadi produk minuman seperti minuman siap saji maupun
yang dapat diseduh, karena kandungan dari kakao ini dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup. Lanjut, itu ada bahan makanan. Produk dari kakao sendiri dapat diolah menjadi seperti kue maupun pasta, lalu ada bubuk coklat batang, permen coklat, dan masih banyak lagi. Banyak sekali produk-produk yang dapat diolah dari komoditas kakao ini sendiri, karena kakao ini merupakan sumber senyawa kimia yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup. Senyawa kimia yang dapat ditemukan di biji kakao itu antara lain seperti polifenol, theobromine, fenilanin, dan kandungan gizi lainnya.